Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan Intan Pariwara kelas 11 di bagian asesmen akhir semester part 3 nomor 21 sampai dengan nomor 30. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 21, salah satu bentuk pertahanan tubuh terhadap serangan patogen secara fisik dilakukan oleh. Jadi pertahanan yang terdapat di dalam permukaan tubuh dilakukan secara fisik, mekanik dan juga biologis. Oh iya, ada lagi kimia ya. Jadi pertahanan tubuh secara fisik dilakukan oleh sel-sel epitel kulit yang tersusun rapat sehingga patogen sulit untuk menembusnya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 22, peristiwa yang terjadi ketika proses fagositosis memasuki tahapan ingation adalah, jadi fagositosis itu kan mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh fagosit dengan jalan mencerna partikel asing. Nah, tahap ingation itu adalah penelanan. Jadi membran plasma fagosit mulai menyelubungi seluruh permukaan partikel asing dan menelannya ke sitoplasma dalam fagosom. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Nomor 23, setelah memakan udang, kulit Dian muncul ruam-ruam merah disertai dengan rasa gatal. Kondisi Dian tersebut disebabkan oleh antigen dari protein udang berikatan dengan antibodi X di permukaan sel tiang. Akibatnya sel tiang melepaskan histamin yang membuat ruam-ruam merah muncul di kulit Dian. Nama dan bentuk antibodi X adalah, jadi kondisi yang dialami oleh si Dian ini menunjukkan adanya hipersensitivitas atau reaksi alergi. Alergi itu kan suatu respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Jadi alergen yang masuk ke dalam tubuh pertama kali tidak akan menimbulkan gejala. Namun setelah dia masuk untuk yang kedua kalinya, maka imunoglobulin E akan berikatan dengan mastosit atau sel tiang. Akibatnya ketika alergen masuk ke tubuh untuk kedua kalinya, alergen akan berikatan dengan imunoglobulin E yang telah berikatan dengan mastosit. Kondisi ini menyebabkan mastosit melepaskan histamin yang berperan dalam proses peradangan atau inflamasi. Nah, di sini yang merupakan gambar dari imunoglobulin E adalah yang C. Nomor 24, sel X berperan dalam respon kekebalan seluler dengan mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Adapun sel Y berperan dalam proses kekebalan humoral dengan memproduksi antibodi. Jenis sel X dan Y adalah, jadi kalau si limfosit itu kan ada dua tipe, ada limfosit B dan juga limfosit T. Nah, di sini kalau dilihat dari fungsinya, kalau sel B itu kan ada sel B plasma, pengingat dan juga pembelah. Kalau plasma berarti membentuk antibodi, kalau pengingat untuk mengingat ketika si antibodinya tadi kalau ada infeksi yang kedua atau infeksi selanjutnya. Sedangkan pembelah ya untuk membentuk sel B plasma dan pengingat. Kalau sel T ada 3 juga nih, sel T pembunuh berarti dia yang bagian membunuh antigen yang masuk ke dalam tubuh. Kalau sel T pembantu fungsinya untuk menstimulasi pembentukan sel B plasma dan juga aktivasi fagosit. Kalau sel T supresor untuk menurunkan dan menghentikan respon imun ya supaya tidak bekerja secara berlebihan. Jadi di sini secara berturut-turut jawabannya adalah yang C. 25. Perhatikan hasil pengujian golongan darah pada beberapa orang berikut. Donor dan resipien yang tidak menyebabkan aglutinasi saat melakukan transfusi darah adalah, jadi kalau golongan darah A itu hanya mau disumbang oleh golongan darah A dan juga O. Golongan darah B berarti hanya mau disumbang oleh golongan darah B dan O. Golongan darah AB mau disumbang dari semua golongan darah. Kalau golongan darah O hanya mau disumbang oleh golongan darah O itu sendiri. Nah, jadi di sini yang paling tepat adalah yang C, yaitu ada tri yang menggumpal saat ditetesi antiserum D tetapi tidak menggumpal saat ditetesi antiserum A dan antiserum B. Ya, jawabannya di sini tri dan juga EK. C. Nomor 26, salah satu upaya membentuk kekebalan tubuh dapat dilakukan dengan vaksinasi. Agar tubuh kebal terhadap penyakit yang disebabkan oleh infeksi Corynebacterium diphtheria, perlu dilakukan vaksinasi. Jadi ini untuk terhindar dari Corynebacterium, seseorang harus melakukan vaksin DPT untuk mendapatkan kekebalan dari penyakit difteri, pertusis dan juga tetanus. Jadi jawabannya adalah yang C.
Nomor 27, perhatikan penyakit yang terjadi pada sistem kekebalan tubuh berikut. Penyakit yang timbul akibat antibodi menyerang sel-sel tubuh sendiri terdapat pada angka. Jadi sistem kekebalan tubuh itu kan dapat mengalami beragam gangguan. Salah satunya adalah autoimunitas. Autoimunitas merupakan gangguan pada sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru menyerang sel-sel tubuh itu sendiri. Jadi dia tidak bisa membedakan antara sel tubuh dengan sel asing. Beberapa penyakit yang termasuk ke dalam penyakit autoimunitas itu adalah diabetes mellitus, Addison disease, dan juga lupus. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 28, kondisi mata seperti pada gambar di samping terjadi akibat. Jadi gambar di soal ini adalah ketika mata seseorang yang mengalami ptosis atau penurunan sebelah akibat lemahnya otot lurik. Jadi ptosis ini disebabkan oleh beragam gangguan, salah satunya adalah myasthenia gravis, yaitu gangguan autoimunitas yang disebabkan oleh antibodi menyerang reseptor asetilkolin ya, sehingga kadar neurotransmitternya yang berperan dalam menggerakkan otot berkurang. Akibatnya otot menjadi lemah karena transmisi sinyal dari otak ke otot terhambat. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Nomor 29, seseorang yang menderita AIDS mudah terserang berbagai penyakit karena jadi imunodefisiensi adalah penurunan atau hilangnya kemampuan sistem kekebalan tubuh seseorang dalam merespon antigen. Salah satu contohnya adalah penyakit AIDS. Jadi AIDS itu merupakan kumpulan dari penyakit yang disebabkan oleh melemahnya sistem kekebalan tubuh. Penyakit ini bisa disebabkan oleh virus HIV. Nah, virus ini akan menyerang sel T pembantu yang berfungsi untuk menstimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dan sel B plasma. Hal ini akan mengakibatkan kemampuan tubuh melawan patogen menjadi berkurang. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 30, pernyataan yang tepat mengenai gangguan imunodefisiensi sekunder adalah, jadi imunodefisiensi tadi kan penurunan atau hilangnya kemampuan sistem kekebalan tubuh dalam merespon antigen. Nah, ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama primer dan yang kedua adalah sekunder. Kalau primer itu terjadi sejak lahir, akibatnya diakibatkan dari adanya kelainan genetik. Sedangkan yang sekunder itu terjadi akibat adanya infeksi atau efek dari obat-obatan. Nah, salah satu penyakit yang tergolong ke dalam imunodefisiensi sekunder itu adalah penyakit mononukleosis. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus Epstein-Barr yang menyerang sel B. Akibatnya produksi antibodi penderita penyakit ini akan terhambat. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.